Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pendekatan pembelajaran konstruktivistik IPS SD dalam membangun keterampilan sosial. Materinya adalah 1. Menunjukkan contoh materi pembelajaran IPS SD yang dapat dikembangkan secara konstruktivistik yang akan dijelaskan oleh Rena Melina. Lalu yang kedua, menjelaskan jenis-jenis keterampilan sosial yang dapat dikembangkan dalam pembelajaran IPS SD yang akan dijelaskan oleh Syifa Fadilah. Lalu yang ketiga, menjelaskan strategi pembelajaran keterampilan sosial IPS SD yang akan dijelaskan oleh Rianti Francisca. Lalu dimulai materi pertama, contoh materi yang dapat dikembangkan secara konstruktivistik IPS SD sama dengan terpadu. Dapat dilihat di sini, integrasi dari berbagai cabang disiplin ilmu, diantaranya adalah antropologi, ekonomi, geografi, sejarah, politik, psikologi, dan sosiologi. Lalu, dapat diingat kembali, konstruktivistik yang saya cantumkan di sini adalah student center atau menjadikan siswa sebagai pusatnya. Lalu ada experience, yaitu belajar dari pengalaman. Lalu ada diskusi dan berpikir kritis. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada silabus kelas 5 tema 1. Jadi contoh yang kami ambil adalah dari sini, dapat dilihat ada kompetisi dasar pengetahuan dan keterampilan dan juga indikatornya. Dapat dibaca dulu. Nah, slide selanjutnya. Contoh materi yang dapat dikembangkan secara konstruktivistik. Materi dari silabus tadi diantaranya adalah 1. Kondisi geografis Indonesia. 2. Potensi kekayaan alam Indonesia. 3. Kepadatan penduduk tiap provinsi. 4. Keberagaman penduduk di daerah tempat tinggalnya. 5. Kenampakan alam dan buatan. 6. Keragaman flora dan fauna di Indonesia. 7. Kebudayaan daerah. Lalu kegiatan pembelajarannya menyebutkan keragaman flora dan fauna sesuai dengan kondisi geografis wilayah di Indonesia dan mengidentifikasi potensi kekayaan alam bangsa Indonesia. Kurang lebihnya materi pembelajaran ini termasuk ke antropologi dan geografi. Lalu kegiatan pembelajaran yang kami ambil adalah tentang kondisi geografis Indonesia dalam tema 1, subtema 1, kegiatan pembelajaran pertama. Jadi hanya menjelaskan tentang kondisi geografis Indonesia saja. Hal ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Bagi siswa atau bagi sekolah yang memiliki fasilitas yang memadai dapat menggunakan proyektor untuk menampilkan peta Indonesia. Apabila sekolah tersebut tidak memiliki proyektor, dapat menggunakan peta Indonesia secara langsung yang memenuhi standar. Kemudian, pendidik mengajukan pertanyaan atau stimulus untuk mengetahui kemampuan pengetahuan awal siswa, seperti sambil menunjuk ke peta, pendidik tersebut bertanya, apakah ada yang tahu gambar apakah ini? Lalu diharapkan ada siswa yang menjawab bahwa itu adalah peta Indonesia. Selanjutnya, pendidik memberitahukan bahwa hari ini akan mempelajari tentang kondisi geografis Indonesia. Nah, siswa diarahkan untuk menemukan letak geografis Indonesia dengan diskusi kelompok. Letak geografis ini meliputi apa saja yang berbatasan dengan Indonesia, apa saja yang menjadikan ciri khas Indonesia secara geografisnya. Lalu kemudian perwakilan siswa menunjukkan dan menyebutkannya, sedangkan siswa yang lain memperhatikan. Bila ada yang kurang tepat, pendidik dapat meluruskannya. Nah, terus kalau ada yang ingin bertanya, siswa dapat bertanya di sesi ini dan pendidik ataupun siswa lain dapat menjawab pertanyaan tersebut. Setelah itu, pendidik menyimpulkan materi di hari ini. Nah, seperti sekian materi yang saya sampaikan mengenai contoh konstruktivistik di IPS SD. Selanjutnya, materi yang kedua akan dijelaskan oleh Syifa Fadilah. Kepadanya dipersilahkan.
Terima kasih kepada moderator, saya Sylvia Fadila SR akan menjelaskan mengenai jenis keterampilan sosial. Menurut Mariani, keterampilan sosial itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, keterampilan dasar berinteraksi. Keterampilan menurut Sutomo, interaksi belajar mengajar ialah hubungan timbal balik antara guru dan siswa, di mana harus adanya hubungan edukatif. Dalam interaksi ini harus diarahkan pada suatu tujuan yang bersifat mendidik, yaitu untuk mengubah tingkah laku murid ke arah kedewasaan. Selanjutnya, keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi merupakan kemampuan individu dalam berkomunikasi, baik secara verbal maupun non-verbal, terhadap orang lain. Kemampuan ini dapat dilihat dalam beberapa perilaku, seperti menjadi pendengar yang responsif, mempertahankan perhatian dalam pembicaraan, dan memberikan umpan balik kepada lawan bicara. Selanjutnya, keterampilan membangun kelompok ataupun bekerja sama. Kerjasama yang dimaksud ini di mana anak-anak telah menyadari bahwa pentingnya bertanggung jawab dengan menuruti perintahnya secara sukarela tanpa adanya pertengkaran. Kecakapan bekerja sama ini memiliki beberapa indikator, yaitu ringan tangan dalam membantu orang lain, menghargai pekerjaan orang lain, dan mengambil tanggung jawab dari tugasnya. Selanjutnya, keterampilan menyelesaikan masalah. Pemecahan masalah merupakan salah satu tujuan dalam proses pembelajaran yang ditinjau dari aspek kurikulum. Keterampilan pemecahan masalah ini yang berkaitan dengan dunia nyata dan diintegrasikan untuk menyelesaikan persoalan pada dunia nyata pula. Kesiapan siswa yang terbiasa untuk menghadapi masalah ini akan mampu untuk menyiapkan mentalnya agar menjadi lebih baik lagi dalam siswa menghadapi persoalan di dunia nyata. Keterampilan menyelesaikan masalah ini dimulai dengan anak dapat mengendalikan dirinya sendiri dan memiliki rasa empati. Selanjutnya, jenis keterampilan dalam pembelajaran. Yang pertama, menjalin hubungan dengan orang lain. Kemampuan membina hubungan adalah kemampuan untuk mengelola emosi orang lain sehingga terciptanya keterampilan sosial yang tinggi dan membuat pergaulan seseorang menjadi lebih luas. Anak-anak yang memiliki kemampuan hubungan dengan orang lain ini lebih cenderung memiliki lebih banyak teman dan mudah bergaul, serta lebih populer di kalangannya. Kemampuan membina hubungan ini mulai tumbuh ketika anak memasuki tahap perkembangan operasional kognitif, di mana kehadiran teman sebayanya ini sangat berarti bagi mereka, sehingga mereka itu dapat memotivasi anak untuk mengembangkan kecerdasan emosionalnya dalam hal membina hubungan dengan orang lain. Selanjutnya, yang kedua itu menghargai diri sendiri dan orang lain. Menghargai diri sendiri sebagai salah satu unsur kecerdasan emosional dan moral, yaitu elemen yang penting untuk kita tanamkan sejak dini kepada murid, karena dengan menghargai diri sendiri, anak dapat berusaha untuk tampil sebaik mungkin agar tidak dipandang rendah oleh orang lain, dan juga ditanamkan untuk menghargai orang lain agar anak dapat menjadi insan yang lebih baik dan terpuji. Selanjutnya, yang ketiga, bertindak sesuai norma dan aturan yang berlaku. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap dan stabil, yang memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma hukum, norma sosial dan etika yang berlaku, dan bangga sebagai guru. Di sini jelaskan bahwa guru harus menjadi sebagai teladan muridnya gitu, agar murid juga dapat berlaku sesuai dengan norma dan aturan yang berada di Indonesia ini. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Syifa Fadila yang telah menjelaskan materi kedua. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rianti Francisca. Kepadanya dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya memaparkan materi mengenai strategi pembelajaran keterampilan sosial IPS di SD. Nah, teman-teman, sebelumnya kita harus mengetahui dulu tujuan dari mata pembelajaran IPS di SD itu untuk apa. Nah, tertuang dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2006 bahwa IPS SD harus mampu membentuk peserta didik yang memiliki kemampuan. Yang pertama adalah mengenal tentang konsep-konsep yang ada dari lingkungan terdekatnya. Yang kedua, memiliki kemampuan dasar untuk berpikir secara logis dan kritis, rasa ingin tahu, inquiry, pemecahan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial, di mana anak-anak harus terbiasa untuk peka terhadap fenomena dan kejadian yang ada di lingkungannya. Di sini, dalam pembelajaran konstruktivistik, anak-anak diberikan kesempatan untuk berpikir secara mandiri, belajar dari pengalaman yang dia miliki, dan menyatukannya dalam lingkungan kelas untuk berdiskusi bersama teman-temannya. Yang ketiga adalah memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, di mana anak-anak harus mampu memiliki rasa empati yang tinggi. Teman-teman bisa diberikan contoh ketika nanti ada maka kita bisa membiasakan dengan cara, ayo kita coba jenguk teman kita yang sakit, dia sakit apa. Nah, itu adalah salah satu upaya agar keterampilan mereka untuk sadar terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan itu lebih ditingkatkan. Nah, yang keempat adalah memiliki kemampuan untuk berkomunikasi, bekerja sama, berkompetensi dalam masyarakat yang majemuk di tingkat lokal, nasional, maupun global. Di sini, kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang beragam, dengan keragaman ini, anak-anak harus mampu memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang dia pikirkan, serta harus mampu untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan teman-temannya yang lain gitu. Nah, di sini walaupun Indonesia dengan masyarakat itu masyarakat yang majemuk, dengan berbagai suku bangsa, itu harus mampu untuk membuat sebuah karya, dan melalui IPS inilah anak-anak akan dilatih untuk berkolaborasi. Untuk slide selanjutnya. Itu strategi. Strategi adalah langkah atau hal serta upaya yang kita lakukan untuk memenuhi tujuan yang ada. Nah, tujuan itu yang tadi saya jelaskan. Jadi langkah-langkah yang harus kita upayakan untuk pemenuhan tujuan tersebut. Selanjutnya. Nah, menurut Scale, menegaskan bahwa IPS seharusnya membantu anak-anak dalam pengembangan konsep diri, membantu mereka untuk mengenali dan menghargai masyarakat global dan komposisinya secara multikultural, mengedepankan proses sosialisasi seperti sosial, ekonomi, dan politik, memberikan pengetahuan di masa lampau dan sekarang sebagai dasar pembuatan keputusan, pengembangan keterampilan, pemecahan masalah, keterampilan yang bernilai, membimbing peran dan partisipasi aktif di masyarakat. Sebagaimana tadi dijelaskan oleh Saudari Rena bahwa IPS itu bersifat banyak disiplin ilmu. Nah, di sini ada poin-poinnya yaitu pengembangan konsep diri. Nah, di mana anak-anak diharapkan mampu untuk mengembangkan pribadinya menjadi warga masyarakat yang baik dalam bersosialisasi dan mengenali lingkungan masyarakatnya. Nah, di sini juga anak-anak dilatih untuk mampu memenuhi kebutuhannya dari segi aspek IPS ekonomi, nah, dan juga politik dalam pemenuhan sistem ketatanegaraan. Nah, di sini juga memberikan pengetahuan di masa lampau dan sekarang sebagai media pembandingan anak untuk mengembangkan dirinya melalui pendidikan sejarah. Nah, selain itu juga adalah pengembangan keterampilan, di mana anak harus mampu untuk memecahkan masalah. Nah, di sini konstruktivistik adalah memberikan kebebasan anak untuk saling berdiskusi, untuk saling mengamati, dan memberikan pendapatnya. Nah, di sini guru harus siap menjadi fasilitator dan memberikan pengertian serta pemahaman yang baik kepada anak agar mereka tetap dalam jalur pemahaman yang baik. Next. Selanjutnya, strategi pembelajaran IPS di SD diharapkan guru mampu memberikan contoh dari fenomena lingkungan terdekat siswa. Mengapa melalui lingkungan terdekat siswa? Karena kita tahu anak SD adalah anak-anak yang memiliki pola
pemikiran yang harus konkret, atau mereka harus ditunjukkan bukti secara nyata. Nah, melalui lingkunganlah mereka akan belajar dan mereka akan mengamati tentang fenomena yang ada, sehingga mereka akan mampu lebih paham terhadap kondisi yang ada di lingkungan. Nah, di sini kepekaan sosial mereka akan dibentuk. Nah, yang kedua adalah mengajak siswa untuk berdiskusi dengan fenomena yang ada. Berdiskusi di sini anak harus mampu saling berkomunikasi, bertukar pikiran, dan saling mengembangkan pengetahuannya masing-masing, belajar dari pengalamannya masing-masing, dan menyatukannya dalam satu persepsi di lingkungan kelas. Nah, yang ketiga adalah memberikan kesimpulan di akhir pembelajaran. Benar yang dikatakan bahwa anak-anak cenderung berpikir secara universal dan mereka belum paham tentang mana konsep yang benar dan yang belum benar. Nah, maka dari itu peran guru untuk memberikan kesimpulan di akhir pembelajaran agar anak dapat memiliki pemahaman yang sesuai dengan konsep yang ada, sehingga jiwa mereka atau keterampilan mereka dalam memahami pembelajaran IPS itu dapat tercapai dengan baik dan benar. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rianti Francisca yang telah menjelaskan materi ketiga. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan atau kekurangan. Selanjutnya, bagi teman-teman yang ingin bertanya ataupun menanggapi, dapat didiskusikan bersama-sama pada Google Meet atau Zoom bersama Pak Nurali. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.